Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang gadis bernama Tamara terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Setelah itu dia bersiap-siap, sambil mendengarkan seorang wanita yang menghilang dari radionya. Lalu dia pergi keluar rumah, dan kaget karena ada Jerry, sheriff di lingkungan tempat Tamara tinggal. Jerry menyukai Tamara, dan meminta untuk kencan dengannya, tetapi Tamara sedang sibuk dengan perjalanannya, Maddie dan Brooke dan berkata kalau dia sedang on the way. Tetapi mobilnya kehabisan bensin, jadi dia berhenti di pinggir jalan. Tidak lama setelahnya, sebuah truk berhenti di belakangnya. Dua pria turun dari truk tersebut, dan Merv, salah satu pria tersebut bertanya kepada Tamara. Dia berkata kalau dia kehabisan bensin, dan Merv menawarkan bantuannya atas imbalan yang setimpal. Tamara berpikir tentang permintaan Merv, tetapi kemudian Merv tertawa dan bercanda. Dia langsung mengambil jerigen bensin dari truknya. Tamara pura-pura menelepon temannya dan menyebutkan tempat dia berada, dan ketika dia menutup teleponnya, Kip, adik dari Merv ada di jendela mobilnya. Setelah Merv selesai mengisi bensin, mereka mengajak Tamara untuk pergi menemani mereka di pantai. Tetapi Tamara telah berjanji dengan teman-temannya, dan dia telah terlambat. Tamara berterima kasih kepada mereka dan pergi melanjutkan perjalanannya. Ketika dia tiba di danau, dia bertemu dengan teman-temannya. Brooke pergi menemui dua pria di dekatnya, dan mereka bertanya kemana Brooke akan pergi nanti malam. Brooke akan mengunjungi bar di kota, dan pria tersebut berjanji untuk menemaninya. Sementara itu, ada orang yang mengintai para gadis dari kejauhan. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pergi, mereka mendengar suara aneh dari luar. Mereka melihat pintu, dan melihat ada bayangan orang. Jadi mereka mematikan lampu untuk mengecoh orang tersebut. Mereka perlahan-lahan menuju ke jendela, dan ternyata orang tersebut adalah Jerry. Dia membawakan bunga untuk Tamara, dan kemudian pergi. Melihat hal itu, Mandy dan Brooke menggoda Tamara. Lalu mereka pergi dengan mobilnya. Ketika mereka tiba di bar, mereka memesan 3 sloki tequila. Mereka mau membayarnya, tetapi bartender berkata minuman itu gratis. Maddie kemudian pergi ke toilet, tetapi karena tidak segera kembali, Tamara mengecek Maddie di toilet. Ternyata dia sedang menggunakan obat-obatan terlarang dari seorang wanita asing, dan menawarkan Tamara untuk mencobanya. Setelah Tamara menggunakan obat tersebut, dia keluar dan pergi menemui Brooke. Sementara itu, ada dua pria yang masuk ke bar. Dia memesan minuman kepada bartender, dan memasukkan obat ke dalam gelas-gelas tersebut. Dia kemudian menyuruh bartender untuk memberikan minuman itu kepada Tamara dan teman-temannya, tetapi ketika mereka mau berterima kasih, pria tersebut sudah pergi. Jadi mereka pun melanjutkan bersenang-senang. Tidak lama kemudian, Tamara merasa pusing. Dia pergi keluar dari bar untuk mencari udara segar. Di sana, dia didatangi oleh dua orang pria dan kemudian pingsan. Kemudian Tamara terbangun di belakang truk. Dia segera bersembunyi di bawah truk itu ketika ada suara yang mengarah kepadanya. Pria tersebut bertanya di manakah Tamara, jadi mereka mencari kemana Tamara bersembunyi. Mereka adalah Merv, Kip dan ayahnya. Dan mereka menemukan Tamara. Mereka mencoba menangkap Tamara, tetapi dia melawan dan berhasil kabur. Tetapi Kip mengejarnya dan memukulnya hingga pingsan. Tamara terbangun dan tangannya diikat. Mereka merencanakan hal busuk kepada Tamara, dan Tamara berkata kalau mereka tidak akan lolos. Tetapi Tamara bukanlah korban mereka yang pertama. Mereka mempunyai tugas yang harus dipenuhi, dan Tamara bilang kalau dia juga punya tugas yang sama, dan dia berasal dari neraka. Kemudian Tamara kejang-kejang, dan dia tiba-tiba muntah ke Kip. Setelah mereka pergi, Tamara menggunakan handphonenya untuk menghubungi Jerry, tetapi handphonenya mati. Merv sedang merokok di luar, membayangkan Tamara, tiba-tiba pintu rumahnya terkunci. Dia mengira Kip yang menguncinya, dan meminta Kip untuk membukanya. Ketika dia fokus kepada pintunya, dia tidak melihat ada orang berbaju putih yang lewat di dekatnya. Lalu Kip membuka pintu dan berkata kalau dia tidak menguncinya. Merv kemudian meminta kunci truknya dan menyalakan truk tersebut. Dia kaget karena wanita berbaju putih tersebut muncul di depannya. Dia menjalankan mobilnya dan menabrak dia, tetapi ketika dia mengecek keluar, dia tidak melihat wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, ayahnya membuka kotak dan mengeluarkan rambut dari korban sebelumnya.
Dia menciumi rambut tersebut, dan mendadak pintu kamarnya terbuka. Dia marah dan keluar memarahi Merv dan Kip, mengira mereka yang mengintipnya. Dia kembali ke kamar dan memanggil mereka berdua karena ada tulang manusia di kamarnya. Kip berpikir ini adalah kutukan dari Tamara, tetapi ayahnya tidak percaya dan menyuruh mereka membereskan kekacauan tersebut. Merv dan ayahnya kemudian menanyai Tamara bagaimana dia melakukan prank tersebut. Tamara malah balik bertanya, karena dia tidak tahu. Ayahnya menjadi emosi dan menampar dia. Seketika, mereka menyadari orang di luar gudang. Ketika mengecek sekitar, tiba-tiba pintunya terbanting dan tertutup. Mereka menjadi takut, dan akan kembali besok pagi. Sementara itu, Tamara berhasil meninggalkan pesan suara kepada Jerry yang mengatakan dia sedang diculik. Dia mencoba menelepon kembali, tetapi tidak berhasil. Kip mendatangi Tamara dan berkata kalau dia dipaksa oleh ayahnya dan Merv. Ayahnya berkata kalau semua wanita yang ada di sini dikirim ke surga, dan mereka sudah aman. Tamara bertanya apakah dia benar-benar percaya hal tersebut, dan berkata kalau dia bukanlah penyihir. Kip kemudian tersenyum dan berkata kalau dia adalah malaikat, dan pas untuk menjadi kurban bagi mereka. Di kamarnya, ada hantu wanita yang mendatangi Merv ketika tidur. Dia bermain-main dengan Merv, dan ketika Merv membuka matanya, wanita tersebut berteriak kepadanya. Dia kaget dan mengambil senapannya, serta mengecek ayahnya. Mendadak ada tulisan di dinding kamar ayahnya, bertuliskan apakah kalian kangen kita. Ayahnya kemudian mengakui kutukan Tamara, dan dia telah mengirim arwah dari korban sebelumnya untuk menghantui mereka. Keesokan paginya, mereka segera mendatangi Tamara dan menjalankan ritual. Dia menaruh Tamara di depan seember air, dan bertanya apakah dia percaya kepada Tuhan. Tamara tidak menjawab, jadi mereka memasukkan kepala Tamara ke ember tersebut, dan mengulangi hal tersebut hingga 3 kali. Akhirnya Tamara berkata dia percaya, dan mereka membawa Tamara kembali ke gudang. Mendadak muncul ikatan ranting di gudang, dan ayahnya menyuruh mereka membakar ranting tersebut. Kip tidak setuju, dan berpikir kalau Tamara bukanlah malaikat, dan tidak akan pergi ke surga ketika dikorbankan. Tetapi ayahnya memaksa, sehingga Kip pun terpaksa menurutinya. Jerry kemudian datang ke bar untuk menanyai bartender. Tetapi bartender tersebut tidak mau mengatakan apa-apa, sehingga dia pergi. Di gudang, Tamara berhasil melepaskan ikatannya, dan dia melihat Kip yang sedang menggali lubang. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia tidak melihat Kip lagi, dan Kip mendadak muncul di sampingnya. Mereka berargumen tentang malaikat dan setan, kemudian Kip menusuk dirinya dengan garpu yang dibawa oleh Tamara serta jatuh ke lubang yang digalinya. Merv melihat hal tersebut, lalu mengejar Tamara ke dalam hutan. Sementara itu, ayahnya baru bangun dari tidur dan mencari anaknya. Dia berjalan ke halaman dan melihat Kip yang telah meninggal. Lalu dia mendengar suara tangisan wanita dari hutan, dan ketika dia mengeceknya, dia dikagetkan oleh wanita lain dengan topeng mengerikan. Rupanya mereka berdua adalah Maddie dan Brooke. Merv kemudian berhasil menangkap Tamara, tetapi Tamara memukulnya dengan batu hingga pingsan. Dia kemudian membawa tubuhnya kembali ke rumah dan bertemu dengan Maddie dan Brooke. Lalu mereka menaruh Merv dan ayahnya di salib. Setelah Tamara membangunkan mereka, dia berkata kalau Tamara telah mengawasi mereka sejak lama. Mereka tahu kalau Merv dan keluarganya telah menculik 16 gadis serta membunuhnya. Jadi Tamara berkata kalau dia punya waktu 16 detik untuk kabur. Jadi ayahnya segera melepaskan ikatannya dan kabur meninggalkan Merv, tetapi kemudian ditembak dari belakang. Merv kemudian berhasil melepaskan ikatannya dan berlari menemui ayahnya, tetapi mereka pun menembaknya. Jerry kemudian tiba di sana, dan menolong para gadis tersebut. Beberapa saat kemudian, Maddie dan Tamara mendapatkan email dari Brooke tentang gadis yang hilang. Tamara pun berkata ini waktunya trip liburan kembali, dan mereka pun tertawa bersama.